Salam, selamat pagi saudara sekalian. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Keluaran 12 ayat 26 dan 27. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah kurban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Tuhan menyelamatkan kita. Saat ini saudara, kita hidup di zaman modern. Dan di zaman modern ini, anak-anak muda, anak-anak kita, Gen Z, demikian mereka menyebut nama mereka, menyebut generasi mereka. Mereka tidak lagi peduli kepada agama, tidak peduli kepada hal-hal rohani, bahkan tidak lagi peduli kepada Tuhan. Saudara, ini bukan hal baru. Bahkan ketika bangsa Israel sebelum keluar dari Mesir, Tuhan tahu bahwa satu saat kelak anak-anak mereka akan berkata kepada mereka seperti ayat kita tadi, apakah arti ibadahmu ini? Mereka akan bertanya kepada orang tua mereka, apakah arti ibadahmu ini? Maka orang-orang tua itu diperintahkan oleh Tuhan untuk menjawab anak-anak mereka. Itulah korban Paskah bagi Tuhan ketika Tuhan menulahi orang-orang di Mesir. Saudara-saudara, setelah 9 tulah yang Tuhan hajar, Tuhan lakukan kepada bangsa Mesir, Tuhan akhirnya menurunkan tulah ke-10, kematian anak-anak sulung bangsa Mesir, baik manusia maupun hewan. Tetapi saudara, untuk bangsa Israel, Tuhan membuat pengecualian. Tuhan memerintahkan kepada mereka untuk mengoleskan darah anak domba di pintu-pintu rumah mereka. Sehingga pada malam hari, ketika malaikat Tuhan berjalan menjelajah tanah Mesir, ketika dia melihat tanda darah di pintu, ambang pintu rumah orang-orang Israel, maka malaikat Tuhan akan melewati, malaikat Tuhan akan pisah. Saudara-saudara, hal inilah yang Tuhan inginkan, agar orang-orang tua bangsa Israel mengajarkan kepada anak-anak mereka bagaimana Tuhan memberikan anugerah yang besar kepada mereka, bagaimana Tuhan menyelamatkan kehidupan mereka ketika terjadi kematian massal di tanah Mesir. Tuhan ingin agar orang-orang Israel mengingat karya besar Tuhan yang Tuhan lakukan di tanah Mesir. Bukan hanya untuk orang-orang yang tua yang mengalami secara langsung, bukan untuk bangsa Israel yang mengalami hal itu secara langsung, tetapi Tuhan ingin agar hal itu terus diingat, terus diperingati, bahkan dari generasi ke generasi, generasi selanjutnya setelah orang-orang tua itu tidak ada lagi. Saudara-saudara, dengan Tuhan memberikan tugas kepada orang-orang tua bangsa Israel untuk terus memberitakan tentang karya Tuhan yang besar, tentang anugerah Tuhan yang besar kepada bangsa Israel. Itu sebenarnya Tuhan ingin menunjukkan keintiman relasi antara umat Israel dan penciptanya. Tuhan kemudian memilih bangsa Israel sebagai umatnya. Tuhan kemudian memerintahkan perintah ini kepada mereka, bahkan jauh sebelum anugerah itu datang. Tuhan ingin agar anak-anak bangsa Israel kemudian mereka harus tetap memperingati dan menghargai anugerah Tuhan, karya Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan di tanah Mesir. Pada kesudahannya saudara, Tuhan kemudian kembali memerintahkan agar apa yang dialami oleh orang-orang tua di Mesir, setelah mereka tiba di Israel, setelah mereka ada di negara mereka sendiri, mereka harus terus memberitakan tentang karya Tuhan yang besar yang Tuhan lakukan di Israel. Baik ketika mereka ada di rumah, baik ketika mereka ada di perjalanan, baik ketika mereka tidur, maupun ketika mereka bangun. Mereka harus terus memberitakan tentang karya Tuhan yang luar biasa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel. Saudara-saudara, di zaman perjanjian baru, ada satu karya besar yang Tuhan lakukan kepada kita, yaitu di mana Allah kita, Yesus Kristus,
Dia rela turun dari zona nyaman, datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan saya dan saudara dari kutuk dosa. Itu adalah karya terbesar yang Allah lakukan untuk saya dan saudara. Bahkan dia bukan turun ke dalam dunia, tapi dia ada dalam penderitaan. Bahkan dia naik ke atas kayu salib. Dia terpisah dengan Allah, supaya di dalam namanya saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Allah. Saudara-saudara, itu adalah karya besar yang Allah lakukan untuk saya dan saudara. Dan untuk karya besar itu, saya dan saudara sebagai orang tua, sebagai orang-orang yang lebih tua dari orang-orang muda atau anak-anak kita, sebagai orang-orang lebih tua dari Gen Z, kita seharusnya terus memberitakan karya Tuhan yang besar itu. Bahwa Tuhan, dia pernah datang untuk menyelamatkan kehidupan kita. Bukan menyelamatkan secara jasmani, tetapi lebih daripada itu, dia menyelamatkan kita secara kekal, menyelamatkan kita secara rohani. Saudara-saudara, ini harus kita bicarakan terus-menerus kepada keturunan-keturunan kita, agar keturunan-keturunan kita di kemudian hari mereka terus membicarakan kepada anak cucu mereka bahwa ada karya besar yang Tuhan lakukan ketika Tuhan menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Saudara, dengan terus memberitakan tentang karya Tuhan yang luar biasa, dengan terus memberitakan tentang anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita, sebenarnya itu kita terus membangun relasi yang intim antara kita dan pencipta kita. Pagi ini saudara, beritakanlah karya Tuhan itu kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada orang tua kita, kepada siapapun yang kita jumpai. Beritakanlah Injil tentang Yesus Kristus. Beritakanlah tentang Mesias yang menderita, Mesias yang datang mati, naik ke atas kayu salib, akhirnya dikuburkan. Tetapi pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi saya dan saudara yang percaya kepada dia. Pagi ini saudara, teruslah memberitakan tentang Mesias. Bukan Mesias yang memberkati dan memberkati, tetapi beritakanlah kepada anak cucu kita, keturunan kita, tentang Mesias yang datang untuk menderita, Mesias yang datang untuk mengampuni dosa-dosa kita, sekalipun kita adalah orang-orang yang tidak layak diperdamaikan dengan Allah. Saudara, beritakanlah terus anugerah Tuhan yang besar itu, baik ketika kita ada di perjalanan, ketika ada di rumah, ketika kita berbaring, ketika kita bangun, dalam setiap aktivitas kita. Beritakanlah selalu karya besar Allah menyelamatkan saya dan saudara. Tuhan, terima kasih untuk firman. Pagi ini kami belajar dari bangsa Israel yang diselamatkan Tuhan di tanah pembuangan di Mesir. Mereka kemudian menceritakan hal itu turun-temurun kepada keturunan mereka. Hal yang sama juga kami harus menceritakan tentang karya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia menyelamatkan kami dari hukuman kekal, hukuman dosa, memperdamaikan kami dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan untuk firman. Dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.